peserta yang pertama kita ini mewakili Kecamatan Sinjai Barat. Ya, mewakili Kecamatan Sinjai Barat. Untuk putra atas nama Arya Tri Pratama, UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Selanjutnya untuk putri Andi Salsabila, perwakilan dari UPTD SMP Negeri 3 Sinjai. Baik para dewan juri terhormat dan para penonton lomba pidato anti korupsi dari studio, inilah persembahan penampilan dari Kecamatan Sinjai Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati para panitia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati para peserta lomba pidato anti korupsi. Yang saya serta hadirin yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Arya Tri Pratama, peserta lomba pidato Hari Anti Korupsi dari Sinjai Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita selalu membasahi lisan kita dengan segala pujian dan syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umat beliau yang terus-menerus mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, korupsi merupakan salah satu musuh besar di negeri ini. Sudah tidak terhitung berapa banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, mulai dari kasus yang kecil sampai kasus yang besar. Dan sudah berapa banyak kerugian negara akibat perbuatan tercela tersebut. Baru-baru ini, Merdeka.com memuat sebuah berita bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga negara terkorup di Asia. Sebuah data dan fakta yang sangat menyedihkan, yang mengharuskan semua elemen bangsa untuk semakin bersemangat dan bersatu padu untuk memerangi perbuatan hina tersebut. Peperangan terhadap korupsi bukan hanya urusan KPK dan Polri atau secara umum urusan pemerintah, tetapi juga sekali lagi ini adalah urusan seluruh elemen bangsa, termasuk kita sebagai pemuda. Nah, apa tugas kita sebagai pemuda? Tugas kita adalah memahami bahaya korupsi untuk diri sendiri, bangsa dan negara, dan memahami cara atau upaya yang harus dilakukan untuk terhindar dari perbuatan hina tersebut. Dengan memahami dua hal tersebut, insya Allah akan tertanam di dalam hati kita semangat dan jiwa anti korupsi sejak dini. Hadirin yang saya hormati, bahaya korupsi untuk diri sendiri adalah menjatuhkan kita dalam kubangan dosa dan maksiat. Sedangkan bahaya untuk bangsa dan negara adalah menghambat pembangunan di dalam suatu negara dalam berbagai bidang. Setelah mengetahui bahaya, selanjutnya kita harus tahu upaya atau cara agar terhindar dari perbuatan tersebut. Upaya yang dapat kita tempuh agar tidak menjadi koruptor adalah: pertama, kita harus menyadari bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Dengan memahami hal tersebut, kita akan selalu mewarnai kehidupan kita dengan ibadah atau hal-hal yang positif. Sebagai contoh,
Jika para pemuda semangat melaksanakan salat 5 waktu, insya Allah akan menjadikan para pemuda tercegah dari perbuatan buruk tersebut. Bukankah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar? Namun yang menjadi masalah besar kita adalah para pemuda hari ini malas melaksanakan salat berjamaah. Kedua, kita harus menjadi insan yang mencintai kebaikan untuk bangsa dan negara. Mengapa orang-orang melakukan perbuatan hina tersebut? Mengapa? Karena di dalam hati mereka tidak tertanam kecintaan untuk bangsa dan negara. Yang ada di dalam hati mereka hanya sikap mementingkan diri sendiri atau tidak peduli dengan kebaikan bangsa dan negara. Selalu mencintai kebaikan dan selalu berhasrat untuk memberi manfaat pada bangsa dan negara adalah sikap yang harus selalu ada dalam hati. Penerapan tersebut dapat dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ingat, kecintaan pada negeri harus selalu terikat kepada Allah. Artinya, kita mencintai negeri karena Allah, agar kecintaan tersebut selalu bernilai ibadah. Hadirin yang berbahagia. Ketiga, kita harus selalu menjaga kejujuran. Di dalam agama, kejujuran adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam bercanda sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan untuk menjaga kejujuran. Ingat dalam bercanda sekalipun. Nah, dengan selalu menjaga nilai ini, kita insya Allah akan terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Mengapa orang-orang korupsi? Mengapa? Karena kejujuran dalam hati mereka telah luntur. Contoh penerapannya bagi seorang pelajar adalah tidak menyontek saat ulangan. Keempat, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bukankah para koruptor umumnya adalah orang yang bergelimang harta dan kemewahan? Bukankah segala fasilitas mewah telah mereka nikmati? Bukankah? Lantas, mengapa mereka masih korupsi? Jawabannya adalah karena mereka tidak bersyukur Allah. Ada yang menariknya. Kalau kekayaan sejati adalah kekayaan di dalam hati dengan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Hadirin hormati. Beberapa hal yang harus dan masih berkobar sejak ini. Merasa awasi oleh Allah. Jika prinsip ini yang selalu dipegang, kita akan selalu takut melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Khusus jadi adalah tenang. Kita harus selalu berdoa. Pada dada generasi bangsa agar semangat dan jiwa korupsi berkobar sejak dini. Membangun prinsip insya Allah kita lawan korupsi. Terima kasih. Wabarakatuh.